Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suparno dengan nomor NIM F443024108. Saya merupakan mahasiswa BPG calon guru gelombang kedua tahun 2024. Untuk memenuhi ujian akhir semester, saya membuat kampanye praktek baik dalam mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Nah, di sini saya melakukan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa kita kenal dengan ZBD dalam pembelajaran sejarah di kelas 11D SMA Negeri 8 Kota Pontianak. Mengenal apa itu scaffolding? Scaffolding adalah proses di mana guru memberikan dukungan secara bertahap kepada siswa untuk membantu mereka memahami materi atau menyelesaikan tugas yang awalnya terlalu sulit. Jadi, inti dari pendekatan ini adalah menyediakan bantuan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa, dengan tujuan akhir memungkinkan mereka mencapai pemahaman yang lebih baik serta kemandirian dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, apa itu ZBD? ZBD artinya Zone of Proximal Development, merupakan konsep yang dikemukakan oleh Vygotsky. ZBD mengacu pada jarak antara tingkat aktual perkembangan individu dan tingkat perkembangan potensial yang dicapai dengan bantuan orang lain yang lebih berpengalaman atau berpengetahuan. Dengan kata lain, ZBD adalah rentang kemampuan yang dapat dikembangkan individu melalui interaksi sosial dan kolaborasi. ZBD di sini akan membantu guru untuk menyesuaikan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Kemudian, penerapan scaffolding pada ZBD. Di sini saya melakukan penerapan scaffolding di kelas 11D pada materi krisis ekonomi global dengan menggunakan model problem based learning atau biasa kita kenal dengan PBL. Intervensinya terkait penerapan scaffolding pada ZBD adalah scaffolding saya berikan kepada peserta didik kelas 11D di SMA Negeri 8 Pontianak. Dengan dukungan yang diberikan selama proses pembelajaran yang dibuat untuk kebutuhan peserta didik, dengan maksud membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dukungan ini diberikan secara bertahap dan dihilangkan saat peserta didik bisa belajar secara mandiri. Jadi, scaffolding berarti memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik saat mereka melakukan aktivitas belajar. Berikutnya, aktivitas dalam penerapan scaffolding. Di sini ada beberapa tahapan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah pemberian materi. Pemberian materi di sini sangat penting dilakukan sebelum peserta didik diberikan penugasan. Dan yang kedua, saya melakukan pengelompokan peserta didik untuk dilakukan penugasan. Penugasan di sini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang nantinya peserta didik akan membuat sebuah proyek berupa peta konsep. Kemudian peserta didik akan mempresentasikannya di depan kelas. Dan yang terakhir, saya dan peserta didik melakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada 3 tahapan. Pertama, kegiatan pembuka. Yang kedua, kegiatan inti. Dan yang ketiga, kegiatan penutup. Pada kegiatan pembukaan, di sini saya melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya, pertama, berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, membuat kesepakatan belajar. Tujuannya apa? Agar pembelajaran yang secara berlangsung dengan nyaman dan tertib. Yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik dan menjelaskan asesmen yang akan diberikan. Yang kelima, memberikan apresiasi terkait materi minggu lalu. Dan
Yang selanjutnya, memberikan motivasi agar peserta didik semangat dalam belajar. Yang keenam, memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pemahaman peserta didik pada mata pelajaran kali ini. Tahapan kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti di sini sesuai dengan sintak PBL, Problem Based Learning, itu ada 3 tahapan. Yang pertama, orientasi masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Dan yang ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahapan pertama, orientasi masalah, saya menyampaikan materi melalui media PowerPoint kepada peserta didik. Kemudian melakukan asesmen kognitif untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik melalui kuis dengan bantuan media Google Form. Tahapan kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Saya membentuk kelompok dengan sesuai pengamatan agar kelompok tersebut bersifat heterogen sehingga peserta didik dengan kemampuan lebih dapat membantu peserta didik yang belum paham terhadap materi. Kemudian saya memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Selanjutnya peserta didik melakukan diskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian saya berperan sebagai fasilitator dan memberikan scaffolding kepada peserta didik yang belum paham dan butuh bantuan. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Kemudian peserta didik sehabis diskusi kelompok menyajikan hasil tugasnya berupa peta konsep. Selanjutnya peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing melakukan presentasi maju di depan kelas. Setelah presentasi selesai, peserta didik saling berikan umpan balik untuk memperkuat pemahaman terkait pembelajaran yang dijalankan. Selanjutnya, saya sebagai guru memberikan apresiasi terhadap peserta didik yang benar-benar menjawab dengan pertanyaan dan memberi tanggapan dengan baik. Kemudian, setelah selesai memberikan materi, memberikan presentasi selesai, kami bersama peserta didik memberikan kesimpulan terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Tahapan ketiga yaitu kegiatan penutup. Di sini saya melakukan refleksi pembelajaran bersama peserta didik. Tujuannya apa? Agar mengetahui pemahaman siswa terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Dan untuk refleksi saya sendiri sebagai guru untuk perbaikan di kemudian hari. Selanjutnya menyampaikan topik materi untuk pertemuan berikutnya. Dan mengakhiri pembelajaran dengan doa bersama. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding. Pertama, peserta didik merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memiliki kemajuan, baik itu dalam pemahaman materi, berpikir kritisnya, maupun karakternya. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi peserta didik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Berikut penjelasan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 11D SMA Negeri 8 Pontianak. Jangan lupa like dan subscribe ya.